Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felia Notesia dengan NPM A1M019034, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Oke, di video kita kali ini saya, Felia Notesia, sebagai perwakilan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Media Pembelajaran IPA akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia dengan menggunakan media pembelajaran yang telah kami sediakan. Nah, oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu kenapa sistem pernafasan yang akan kita bahas ini kita sebut dengan sistem pernafasan dada. Nah, jawabannya itu karena terjadinya kontraksi antar otot-otot tulang rusuk yang mengakibatkan dada bergerak naik ke atas. Nah, hal itulah yang mengakibatkan proses pernafasan ini disebut dengan sistem pernafasan dada yang nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai sistem pernafasan pada manusia, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bernafas atau respirasi. Oke, bernafas atau respirasi ini merupakan peristiwa pertukaran O2 dengan CO2 yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam tubuh manusia ini ada dua jenis sistem pernafasan. Yang pertama itu sistem pernafasan dada, dan yang kedua itu ada sistem pernafasan perut. Nah, untuk video kita kali ini kita akan lebih terfokus membahas tentang sistem pernafasan dada pada manusia. Nah, oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu kenapa sistem pernafasan yang akan kita bahas ini kita sebut dengan sistem pernafasan dada. Nah, jawabannya itu karena terjadinya kontraksi antar otot-otot tulang rusuk yang mengakibatkan dada bergerak naik ke atas. Nah, hal itulah yang mengakibatkan proses pernafasan ini disebut dengan sistem pernafasan dada yang nanti. Nah, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan organ-organ apa saja sih yang kita gunakan ketika bernapas atau respirasi. Oke, selanjutnya yang pertama itu ada hidung. Seperti yang kita ketahui, fungsi hidung itu merupakan tempat masuknya O2 dan tempat keluarnya CO2, yang mana di dalam hidung itu ada rambut-rambut halus yang fungsinya menyaring udara sebelum masuk ke dalam tubuh manusia, dan yang mana nanti kotoran-kotoran itu akan tersaring sehingga tidak masuk ke dalam tubuh ketika kita melakukan pernafasan. Nah, dan juga di dalam hidung itu nantinya udara itu akan mengalami perubahan suhu, akan menjadi lebih lembab dan juga menjadi lebih hangat sebelum masuknya nanti ke dalam tubuh. Oke, selanjutnya setelah dari hidung, udara akan diteruskan ke faring, yang mana faring ini merupakan penghubung antara hidung sebelum menuju ke laring. Udara itu sebelum menuju ke laring itu melalui faring terlebih dahulu. Nah, selanjutnya udara akan diteruskan ke laring, yang mana laring juga merupakan jembatan penghubung antara faring dan trakea. Nah, selanjutnya udara akan diteruskan ke trakea, yang mana ini merupakan jalur penghubung juga antara laring dan bronkus. Oke, teman-teman sekalian, pada trakea ini agak sedikit berbeda, yang mana dia akan tersusun oleh cincin-cincin tulang rawan. Jadi bentuknya itu lebih seperti cincin-cincin yang tersusun. Nah, yang mana itu merupakan tulang rawan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Setelah udara sampai di trakea, dia akan menuju ke bronkus. Nah, yang mana bronkus ini memiliki cabang-cabang yang disebut dengan bronchiolus. Nah, selanjutnya setelah sampai ke bronchiolus, udara ini akan diteruskan ke paru-paru. Dimana kita ketahui paru-paru kita itu ada dua, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan.
Nah, paru-paru ini merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan pleura. Oke, teman-teman. Nah, kemudian paru-paru kiri dan kanan ini agak sedikit berbeda. Yang mana paru-paru sebelah kiri itu memiliki 2 segmen saja, sedangkan paru-paru sebelah kanan itu memiliki 3 segmen. Nah, oke teman-teman sekalian, tadi kan sudah kita jelaskan apa-apa saja organ yang kita gunakan ketika bernafas. Selanjutnya kita akan menjelaskan lagi sistem pernafasan pada dada itu ada 2. Yang pertama kan masuknya, yang mana kita masuknya udara, yang mana kita sebut itu dengan sistem inspirasi pada pernafasan dada. Nah, yang kedua itu nanti ada sistem ekspirasi, yang mana itu pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Nah, bagaimana sistemnya? Yang sistem inspirasi ini dimulai dengan udara masuk ke dalam tubuh atau O2, kemudian terjadinya kontraksi antar otot pada tulang rusuk, kemudian tulang rusuk naik ke atas, volume yang ada pada rongga dada itu membesar, tekanan udara yang ada di dalam rongga dada itu mengecil, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk selanjutnya itu ada sistem ekspirasi. Bagaimana kejadiannya? Oke, yang pertama itu ketika kita mengembuskan nafas, otot-otot yang ada pada tulang rusuk kita ini akan mengecil atau berrelaksasi. Kemudian tulang-tulang rusuknya akan turun, gitu. Kemudian volume rongga dada ini akan mengecil, sehingga tekanan udara yang ada di dalam rongga dada itu membesar. Nah, kemudian barulah udara itu keluar melalui rongga hidung yang mana kita sebut dengan CO2. Oke, teman-teman sekalian, tadi kan sudah kita jelaskan bagaimana sistem pernafasan dada itu terjadi, kemudian juga organ-organ yang kita gunakan ketika bernafas sudah dijelaskan. Nah, untuk lebih memperjelas dan lebih memahami teman-teman tentang sistem pernafasan dada ini, kita menggunakan media pembelajaran. Oke, yang mana di sini dapat teman-teman lihat, di sini ada botol yang di dalamnya itu ada balon ya, sejenis balon. Ini kita umpamakan seperti rongga dada pada manusia. Oke, nah ketika yang pertama kita akan mempraktekkan dulu ketika terjadinya proses inspirasi tadi, yang mana ketika kita menarik nafas tadi kan otot-otot antara tulang rusuk ini kan berkontraksi. Nah, rongga dada membesar. Bagaimana mekanismenya? Nah, teman-teman bisa lihat ketika otot-otot tulang rusuk itu berkontraksi, maka rongga dada membesar. Lebih terfokuskan kepada balon yang membesar ya, teman-teman. Kemudian ketika dia berrelaksasi, otot-otot tulang dada itu berrelaksasi ya, otot-otot tulang dadanya berrelaksasi, kemudian tulang rusuk akan turun, yang mana rongga dada akan mengecil. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat bahwasanya balonnya itu mengempes. Ketika dia berkontraksi lagi, balonnya membesar, berrelaksasi kembali, balonnya mengecil. Seperti itu mekanisme pernafasannya. Berkontraksi, berrelaksasi, berkontraksi, berrelaksasi. Oke, semoga dengan adanya video yang telah kami buat, sudah kami jelaskan juga tadi bagaimana mekanismenya, organ-organnya, kemudian juga sudah kita gunakan ilustrasi menggunakan balon tadi. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana terjadinya proses pernafasan pada tubuh manusia. Itu. Oke, sekian dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Semoga videonya bermanfaat.
dan bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.